Halo, selamat pagi pemirsa. Di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Enam terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice menjalani sidang perdana mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keenam terdakwa itu adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Irfan Widianto. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada sidang terdakwa Hendra Kurniawan disebutkan Verdi Sambo memerintahkan Brigjen Hendra Kurniawan dan AKBP Arif Rahman untuk memusnahkan CCTV yang menjadi barang bukti penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Saat saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, telah terjadi tembak-menembak antara Nopriansa Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Verdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Verdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Verdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Verdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Verdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Verdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Verdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Verdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Verdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Verdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Menanggapi persidangan kasus obstruction of justice ini, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai yang dilakukan Hendra Kurniawan dan rekan-rekannya sebenarnya dapat mereka tolak. Namun ia memahami hubungan hierarkis antara Hendra dan rekan-rekannya dengan Sambo yang merupakan atasan mereka. Tidak terlibat langsung di dalam satu perbuatan yang didakwakan kepada pelaku utamanya gitu ya. Kalaupun mereka kena sekarang disidangkan, mereka dianggap sebagai supporting, pendukung dari
terjadinya satu peristiwa pidana gitu ya. Jadi mereka bukan pelaku langsung tapi supporting man gitu, orang yang mensupport terjadinya satu tindak pidana gitu. Karena itu peran mereka tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi ya tetap saja ya, karena ada perbuatan-perbuatan yang kemudian juga bisa ditafsirkan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana gitu. Nah, karena itu menurut saya kepada mereka, apalagi umpamanya ada terdakwa yang menjadi justice kolaborator umpamanya ya. Nah, dan terdakwa lainnya yang meskipun tidak jadi justice kolaborator, tapi perannya menurut saya bukan peran pokok gitu. Jadi hanya peran pendukung. Nah, karena itu menurut saya seharusnya sih sepanjang mereka, kesalahan mereka kan begini, secara profesional seharusnya mereka menolak gitu melakukan itu, ya kan? Tetapi karena ada perintah jabatan menurut mereka gitu ya, pasal 51 KUHP itu, karena ada perintah jabatan terpaksa mereka melakukan, kan begitu, ya kan? Nah, cuma itu tadi ketika kita menafsir perintah jabatan itu seharusnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya, itu baru disebut perintah jabatan. Kalau perintah di luar tugas pokoknya atau tidak ada kaitan dengan pekerjaan, itu tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah jabatan. Nah, karena itu mereka tetap dibawa ke pengadilan, walaupun nanti mungkin porsi hukumannya tidak tidak terlalu tinggi seperti pelaku langsung. 6 terdakwa obstruction of justice ini didakwa karena berperan merusak dan menghilangkan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual,
cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Keterbatasan bahan bakar minyak jenis solar ini menyebabkan aktivitas warga terganggu. Beginilah kondisi di stasiun pengisian bahan bakar umum di daerah Gunung Medan, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Terlihat antrian panjang puluhan kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar. Bahkan para pengendara rela mengantri hingga berjam-jam. Tadi malam sekitar jam 12 saya masuk sini. Ya, untuk ngantri ke SPBU ini. Dan selama belum naik juga memang antri seperti ini. Setelah kenaikan juga ya dampaknya ya seperti ini, tidak ada perubahan. Jelas kecewa sekali. Jelas kecewa sekali. Saya memang seorang supir, selaku supir saya sangat kecewa sekali setelah kenaikan ini, tetapi namun tetap antrinya tidak ada perubahan selama ini. Keterbatasan bahan bakar minyak jenis solar ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Akibatnya, aktivitas warga kini terganggu. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Sepasang suami istri tewas di tangan perampok yang menyatroni rumah mereka di Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban merupakan pengusaha sawit dan burung walet dan pedagang sembako. Sunardi usia 53 tahun dan istrinya Srinarti usia 50 tahun ditemukan tewas di rumah mereka di Desa Nunggal Sari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sunardi adalah seorang kepala dusun yang juga pengusaha sawit, pengusaha sarang walet, dan pedagang sembako. Diduga, Sunardi dan istrinya tewas akibat aksi perampokan. Kematian keduanya diketahui sang sopir yang datang ke rumah pukul 8 pagi, namun curiga dengan kondisi rumah sepi. Sang sopir masuk ke dalam rumah dan menemukan korban dalam kondisi tangan dan kaki terikat dengan luka di kepala. Kejadiannya kami kan kaget jam 8 itu kan, atau apa sopirnya itu nyari bantuan kan. Kaget ada kejadian. Biasanya kan jam 8 tuh pintu depan udah dibuka warung-warung kan. Udah dibuka, nah ini belum. Jadi sopirnya kesini, tahu-tahunya ketemu korban ya. Polisi telah menggelar olah TKP, mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk memburu pelakunya. Dari hasil olah TKP sementara, sejumlah barang korban hilang, di antaranya perhiasan dan uang tunai. Berdasarkan hasil penyelidikan tadi kita olah TKP, didapati ada beberapa barang yang hilang, ada beberapa bungkus rokok yang memang kebetulan memang korban membuka warung
sembako, lalu ada beberapa perhiasan yang dipakai oleh korban, dan juga ada sejumlah uang yang masih kita belum bisa perkirakan berapa jumlahnya. Dari hasil kita olah TKP, ada luka di bagian kepala yang menganga, yang dimungkinkan disebabkan oleh benda tumpul. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelakunya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Selamat TV One mengabarkan. Seorang anak terjebak di dalam mesin cuci saat bermain petak umpet di Padang, Sumatera Barat. Petugas pemadam kebakaran kemudian berhasil mengeluarkan anak tersebut dengan selamat. Beginilah kondisi Nafisa Fadila, balita berusia 4 tahun yang terjepit di dalam tabung pengering mesin cuci di rumahnya di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Ia terjebak di dalam mesin cuci saat bermain petak umpet. Pihak keluarga lalu meminta bantuan tim pemadam kebakaran Padang untuk mengeluarkan Nafisa. Tak mudah mengeluarkan Nafisa. Untungnya, Nafisa tidak menangis. Ia tetap tenang meski hampir 1 jam tubuh mungilnya meringkuk di tabung mesin cuci. Karena Nafisa tidak bisa ditarik keluar, tabung pengering mesin cuci dilepas untuk dilonggarkan, sehingga Nafisa berhasil dikeluarkan. Nafisa pun tertawa girang. Anak tersebut sedang bermain-main di dalam rumah dengan saudaranya, bermain petak umpet ya. Kemudian dia bersembunyi di dalam mesin cuci tersebut. Untuk tindak lanjut, kami langsung melakukan penyelamatan dengan cara membuka dulu bak pengering tersebut dan mengeluarkannya. Dan sampai di luar kami coba buka lagi agak sedikit longgar, dan alhamdulillah anak tersebut berhasil kami keluarkan. Untuk waktu ada sekitar 30 menit penanganan. Petugas pemadam kebakaran mengimbau orang tua lebih mengawasi anak balitanya sehingga kejadian serupa tidak terulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Diduga mengalami depresi, seorang pria melompat dari flyover setinggi 8 meter ke mobil yang diparkir di bawahnya. Meski sebagian mobil hancur, namun pria tersebut hanya mengalami luka ringan. Dari rekaman CCTV, inilah detik-detik seorang pria yang nekat menjatuhkan diri dari flyover Pelabuhan Feri dengan ketinggian 8 meter di Pelabuhan Feri Telaga Punggur, Nongsa, Kota Batam. Terlihat tiba-tiba korban memanjat tembok pembatas flyover. Dengan seketika korban langsung menjatuhkan diri sehingga menimpa salah satu mobil yang sedang terparkir di bawah flyover pelabuhan tersebut. Atas kejadian itu, petugas yang pada saat itu tidak mengetahui aksi korban sontak terkejut hingga berlarian untuk menyelamatkan dan mengamankan korban sendiri. Beruntung atas insiden tersebut korban berhasil selamat namun mengalami luka di bagian kaki, sementara mobil yang ditimpa korban mengalami kerusakan pada kaca mobil pecah serta bodi atas mobil ringsek parah. Namun saat akan diselamatkan, pelaku yang mengalami luka malah melawan petugas. Kita kemarin dapat laporan dari Timpam bahwasanya telah terjadi suatu kejadian melompat seseorang yang diduga kesurupan dari keluarganya. Jadi sekitar pukul 8.00 petugas parkir dari porter Pelabuhan Punggur melihat seseorang yang mondar-mandir teriak sambil ngomong-ngomong pengen pulang. Baru petugas parkir tersebut menanya sama beliau. Habis itu beliau pun bilang lapar. Habis itu petugas parkir porter itu
mengasih 1 bungkus nasi. Setelah itu kena kendaraan lalu lalang ramai, jadi tidak terkontrol sama petugas parkir tersebut dan membiarkan orang tersebut tidak dalam pantauan lagi. Sekitar 30 menit kemudian orang tersebut melompat dari ketinggian 8 meter ke bawah mengenai 1 buah mobil Yaris berwarna biru dongker. Setelah itu petugas dari Ditpam Pelabuhan Punggur mengamankan korban ke kantor Ditpam. Korban yang selamat atas insiden itu telah menjalani perawatan intensif terutama di bagian kaki. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi,
dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu, Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, apa yang Anda pikirkan jika mendengar kuliner dari Kota Palembang? Pempek? Nah, selain makanan khas tersebut, ada lagi masakan lain, salah satunya pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Diolah dengan bumbu kaya rempah, tentunya bisa menambah kesegaran tubuh dan cocok untuk pilihan menu makan siang Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu varian pindang khas Palembang adalah pindang tulang iga sapi yang rasanya begitu istimewa. Memiliki rasa asam manis dan pedas, pindang iga sapi ini begitu diminati warga Palembang. Perpaduan bumbu berlimpah rempah dan direbus mampu menimbulkan aroma yang menggugah selera. Dengan bahan daging iga sapi, cabai merah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, dan tidak lupa garam, kemangi, daun bawang, dan tomat. Masukkan bahan bumbu seperti cabai, bawang, dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan daging tulang iga sapi yang telah bersih dan tunggu hingga daging iga menjadi lembut. Proses memasak berlangsung selama 30 menit. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Pastikan daging sudah lembut dan sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat, serta daun kemangi. Pindang tulang iga siap disantap. Pindang di sini semua bumbunya kerasa, Mas. Ada asam, gurih, pedas, sama manis, dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya. Jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini, Mas. Ini pindang apa, Mbak? Kebetulan saya lagi order pindang tulang. Tulang. Kita membuat pindang tulang atau iga. Untuk bahan-bahannya apa ya? Kalau untuk bumbunya itu dari cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kunyit. Untuk membuatnya butuh waktu berapa lama itu? Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya. Bedanya dengan pindang biasa apa? Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Pindang tulang iga sapi ini selain di banyak tempat, bisa juga Anda nikmati di kedai Pasha dengan harga cukup terjangkau, hanya Rp45.000 per porsi. Selamat mencoba! Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi, wakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.